Bagi mereka salafus salih rahimahumullah, orang-orang soleh yang terdahulu, para ulama, mereka fokus terhadap bulan ini, bukan dari mulai bulan Rajab. Orang yang berpuasa itu harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Ini gimana Ustadz? Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, penuh ketundukan, menjalankannya dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ihtisaban, dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, berharap ridhonya, Allah taala akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Selamat datang di ruang tamu Jejak Sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati fillah, apa kabar? Masya Allah, alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di ruang tamu Jejak Sahabat. Kita kedatangan Habib Ustadz Salim Al-Mukhdar. Ustadz, kaifa halak Ustadz? Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana panggil antum Ustadz aja ya. Baik, ahlan wa sahlan, jazakallah khair. Ustadz, Ana tuh sering banget dengerin kajian antum tapi via YouTube Ustadz. Karena memang Ana belum sempat datang ke Jakarta atau ke tempat di mana antum ngaji. Atau di Bandung kemarin qadarullah ada halangan Ustadz. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah Ana seneng banget nih ketika membicarakan masalah yang baru saja tadi kita bicarakan, Masya Allah. Masya Allah, naam Ustadz. Masya Allah, Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Fika barakallah. Ini kita nih Ustadz dekat-dekat ke bulan yang mulia Ustadz. Masya Allah. Bulan Ramadan, ya Rab, Masya Allah. Ya Rab, yang ditunggu Ustadz. Yang bahkan 6 bulan sebelum bulan itu datang, kita dianjurkan untuk minta sama Allah. Benar, agar dipertemukan dengan itu Ustadz, Masya Allah. Tapi Ustadz, biasanya nih di kalangan anak muda ini, puasa itu udah kayak hal yang biasa aja Ustadz. Padahal ini luar biasa Ustadz. Cuman mereka masih menganggap ini adalah hal yang biasa Ustadz. Ini bagaimana sih Ustadz cara mempersiapkan mental dan fisik ketika menghadapi bulan suci Ramadan sebagai kita anak muda nih Ustadz? Naam. Masya Allah. Jazakallah khair. Bagus sekali pertanyaannya. Karena itu sangat realita ya. Realita. Karena sebenarnya bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sebenarnya pada dasarnya Ramadan bukan hal yang baru bagi kita. Karena sudah rutin datang setiap tahun. Cuman kadang-kadang kita selaku seorang muslim nih terlalu banyak disibukkan oleh dunia, disibukkan oleh hal-hal yang lain. Sehingga terlupakan untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut bulan yang agung, tamu yang mulia. Tamu yang satu-satunya Nabi katakan bulan tersebut disambut dengan ucapan syahr mubarak. Syahr mubarak. Atau juga dengan syahr brik. Subhanallah, itu juga bahasa-bahasa yang dialek khusus gitu kan. Masya Allah, syahr brik gitu kan. Singkatan sebenarnya atau bahasa yang singkat gitu. Yang artinya syahr mubarak. Syahr mubarak gitu. Sehingga dengan mulianya bulan ini, bagi mereka salafus salih rahimahumullah, orang-orang soleh yang terdahulu, para ulama, mereka fokus terhadap bulan ini. Bukan dari mulai bulan Rajab. Yang berdoanya baru bulan Rajab. Masya Allah. Punten bro. Masya Allah. Nggak ada doa di bulan Rajab, udah telat ente. Kemana aja kemarin gitu kan. Subhanallah. Salaf dulu doanya 6 bulan sebelum Rajab. 6 bulan sebelum Ramadan. Subhanallah. Dan mereka bersungguh-sungguh berdoanya. Dan serius di dalam untuk mengharap kedatangan sampainya ke dalam bulan Ramadan. Karena mereka pastinya bukan orang-orang biasa, para ulama, orang-orang saleh. Begitu luar biasa untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Siapa kita? Gitu kan? Masya Allah. Kita mau begitu aja masuk Ramadan. Entar dulu. Ramadan sendiri ogah sama ente. Subhanallah. Ramadan sendiri ogah sama ente kalau nggak siap gitu kan. Ya Allah. Kita perlu persiapan dong. Mau masuk ketemu yang namanya orang penting saja, gitu kan?
kita harus pakaiannya beda, Betul. gitu kan? Betul. Bawaannya juga beda. Betul. Apalagi mau ketemu dengan tamu, Masya Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah Ta'ala, bulan yang memiliki kemuliaan, keagungan di dalamnya, dan sekaligus jangan kira gampang, gitu kan? Semua orang bakal sampai ke sono, nggak mungkin. Salah satu persiapan yang mereka lakukan sejak 6 bulan sebelum Ramadan, berdoa dulu. Kalau ente pengen nyampe bulan Ramadan, doa dulu. Nggak semuanya loh. Nggak jamin yang tinggal sebulan, seminggu belum Ramadan. Nggak jamin nyampe ke Ramadan. Subhanallah. Berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita semua. Ya Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan yang dengar, yang ngikutin acara ini, yang hadir dalam acara ini, yang meliput acara ini, semua disampaikan oleh Allah Ta'ala ke dalam bulan Ramadan. Dan pecinta jejak sahabat yang dengerin, semuanya insya Allah sampai ke dalam bulan Ramadan. Amin ya Rabb, insya Allah. Masya Allah. Tapi ini Ustadz, kadang-kadang nih di bulan Ramadan ini ada statement yang kalau bilang lucu, nggak lucu juga sih Ustadz. Ada statement yang orang-orang tuh kayaknya udah biasa aja dengan statement itu. Statement itu katanya gini Ustaz, orang yang berpuasa itu harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Ini gimana Ustaz? Ada statement kayak gitu Ustaz. Kadang-kadang kita kalau orang awam, kita orang yang memang ya iya aja gitu, ya manut aja dengan kata-kata kayak gitu Ustaz. Ini kapitnya gimana Ustaz? Sebenarnya sih siapa dulu yang ngomong? Iya kan? Dari mana sumbernya? Apa maunya dia? Gitu kan? Itu yang paling penting sebenarnya gitu. Kalau memang sumbernya kagak jelas, dari manusia biasa-biasa kayak kita-kita, subhanallah, kagak harus didengarin sebenarnya. Subhanallah. Lewat aja, benar. Kalau semuanya didengerin, subhanallah, jadi full memori nanti akhirnya. Ya Allah, ngabisin waktu gitu kan. Ngabisin waktu, subhanallah. Kita dengerin apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah. Bulan itu untuk umat Islam. Setiap muslim pastinya harus komitmen dong. Dengan apa yang ada dalam panduan agama Islam. Jangan terbawa sama panduan-panduan aturan-aturan yang lain, subhanallah. Kita sudah fokus sama Ramadan full. Kadang-kadang Ramadan kita belum diterima, belum tentu diterima. Ya Allah, gimana kita mau ngabisin energi masalah-masalah begituan? Hormatin, segala hormatin. Ya Allah, yang penting kita tetap baik deh sama mereka, gitu kan? Tetap baik gitu. Kalau masalah hormat, ntar ada waktunya nanti, gitu kan? Ada waktunya, subhanallah. Kadang-kadang jadi komplainan ini Ustaz, gara-gara masalah itu, jadi warung-warung itu harus tutup Ustaz. Warung-warung makan khususnya ya, harus tutup di siang-siang. Tapi ada yang juga komplain, hormatin dong kita juga nggak berpuasa. Makanya ada warung yang tetap buka. Itu apakah Islam memang memperbolehkan seperti itu atau gimana Ustaz? Baik, sebenarnya ketika memang sifatnya adalah kondisi yang sangat-sangat terbatas. Karena syariat agama Islam sendiri itu kan sifatnya bijaksana ya. Nggak kaku dan juga sesuai dengan umatnya. Dalam situasi kondisi tertentu memang bagi seseorang yang memang dia harus mengambil darurat kondisi seperti itu, mereka juga butuh makan dong. Iya kan? Mereka juga butuh makan gitu. Tapi paling tidak disinilah waktunya. Untuk mereka-mereka yang tidak berpuasa, seharusnya mereka yang harus nauin yang kita puasa. Balikin. Benar. Kalau kita yang kagak yang puasa harus ngormatin ente, subhanallah. Punten gitu kan, subhanallah. Kebalik atuh gitu kan. Ya Allah. Subhanallah. Insyaallah Ustaz. Seorang pekerja yang memang katakanlah buruh-buruh kasar Ustaz, yang harus ngangkat barang-barang berat atau bangunan misalnya Ustaz, harus membangun biasanya barang-barang semen berat. Atau orang-orang yang safar juga Ustaz, kadang-kadang pekerjaannya supir luar kota Ustaz. Apakah dibolehkan untuk tidak berpuasa Ustaz dan menggantinya di hari lain? Baik, naam. Ibadah puasa sebenarnya ibadah yang sudah sangat sempurna. Dipersiapkan segala sesuatu panduannya yang terkait bagi setiap pelaku yang melaksanakan ibadah puasa. Dengan segala tuntunannya yang secara spesifik. Seperti tadi orang yang terbebani gitu kan. Termasuk juga seorang musafir. Musafir ketika dia karena mungkin sifatnya adalah selalu pulang pergi gitu kan.
atau mungkin karena dia melakukan perjalanan ke luar kota, luar provinsi dan seterusnya, dan di dalam perjalanannya dia itu ada tugas-tugas yang lain yang harus dia jalankan dan juga terbebani dengan tugas tersebut. Kondisinya pastinya di sana ada keringanan bagi mereka. Allah Ta'ala juga menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, bagi seorang musafir boleh dia tidak berpuasa. Boleh, bukan dianjurkan. Boleh tidak berpuasa. Dan dikatakan oleh para ulama, kondisinya bagi dia memilih. Tapi tetap berpuasa lebih utama. Karena keutamaannya berada di bulan Ramadan, berbeda ketika dia qadha di selain Ramadan. Itu kondisinya. Kalau dia mampu, karena dia musafir, pulang pergi, kondisinya seperti yang tadi, tugasnya adalah seorang supir dan yang lainnya. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang mungkin mendapatkan amanah atau dapat tugas atau kerjaan profesinya yang benar-benar sifatnya adalah kerjaan yang berat, yang memakan tenaga, fisik, dan juga otomatis akan berdampak kepada semakin lemahnya kondisi dia ketika dia berpuasa. Sebenarnya di dalam hal ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kembali kepada yang bersangkutan. Karena pada dasarnya seseorang ketika menahan makan daripada waktu tertentu dan dia bisa benar-benar mengkondisikannya, apapun pekerjaannya tidak akan mengurangi kekuatan. Apalagi ketika dia benar-benar seorang muslim, seorang mukmin. Karena pada dasarnya kekuatan seseorang yang hakiki bukan daripada makanan dan minuman, tapi daripada kuat iman dan takwa kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang benar-benar akan memberikan kekuatan segalanya. Karena banyak beberapa seseorang, dan ini sudah terbukti, subhanallah, mereka tidak makan yang namanya makan kebutuhan yang standar oleh seorang manusia yang lain. Tapi dia cuma cukup makan beberapa butir kurma. Tapi bisa memberikan kekuatan yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang punya R1, R2. Subhanallah. Subhanallah. Paham kan R1, R2? Subhanallah. Jangan ditiru dulu. Ini kelasnya khusus gitu kan. Ustaz, ini kadang-kadang nih anak-anak muda nih ya, kadang-kadang merasa ini puasanya gak afdol. Jadi akhirnya mereka gak puasa. Nah ini hal-hal apa aja Ustaz yang harus dijauhi oleh anak-anak muda agar puasanya mereka merasa ini puasanya afdol? Apakah mereka nggak boleh bohong? Apakah mereka nggak boleh gibah? Atau yang kerja di pekerjaan yang haram, belum Ramadan libur dulu dah, nggak kerja gitu, biar aman, puasanya biar afdol? Atau yang mungkin kadang-kadang ucapan kita nih agak tinggi di depan orang tua kita, Ustaz. Apakah itu hal-hal yang harus dijauhi dari apa-apa yang buat puasa kita afdol, Ustaz? Baik, na'am, jazakallah khair. Ada poin yang mendasar dalam hal ini. Kami kasih sebuah garis besar biar bisa menjadi sebuah bahan evaluasi buat kita semua, buat kita semuanya. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berada dalam bulan Ramadan ada dua golongan. Ada dua golongan. Golongan yang pertama, yang mudah-mudahan kita masuk di dalamnya semuanya insya Allah. Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, penuh ketundukan, menjalankannya dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ihtisaban, dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, berharap ridhonya, Allah taala akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Bagaimana seseorang bisa sampai kepada tingkatan golongan yang pertama, yang berpuasa dengan penuh keimanan dan dia paham di sana ada pahala? Pastinya adalah mereka-mereka yang mempersiapkan sebelum Ramadan dengan segala persiapan-persiapan yang konkret. Ketika di Ramadan dia tinggal take off. Masya Allah. Bukan ketika baru masuk Ramadan dia baru masih muter-muter mau cari alur jalur baru mau take off. Ketinggalan bro, subhanallah. Ketinggalan. Masuk Ramadan, hendaknya dia sudah harus siap take off. Karena sebelum Ramadan, dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Yang paling utama, agar puasanya dia benar-benar totalitas, maksimal, all out.
Siapin dong, belajar. Belajar dulu, pengen puasanya benar, nggak salah. Belajar. Subhanallah, jangan giliran mau R2 belajar gitu kan. Subhanallah, puasa yang lebih penting. Puasa siapin dengan belajar, bekal ilmu. Selain tadi doa, siapkan dengan ilmu. Insya Allah puasanya akan maksimal, tepat, dan mudah-mudahan masuk golongan yang pertama. Golongan yang kedua, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih. Mudah-mudahan kita dilindungi, diselamatkan daripada golongan yang kedua ini. Dan juga mereka-mereka tuh yang gak sadar kadang-kadang gitu kan. Sampai di Ramadan, karena mereka gak ada persiapan, akhirnya cuman menu-menuin masjid doang. Ngerame-ngeramein masjid doang. Sayang dong gitu kan. Subhanallah. Nabi katakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atsh. Tidak sedikit daripada umat Muhammad SAW yang dia berpuasa Ramadan, masuk di bulan Ramadan, sampai di bulan Ramadan, ngikutin orang juga berpuasa rame-rame, masuk ke masjid sholat tarawih gitu kan, ikut aktivitas kegiatan Ramadan, subhanallah, karena dia kagak ada bekal sebelumnya, gak nyiapin ilmunya tentang Ramadan sebelumnya, subhanallah. Akhirnya Ramadan cuma sekedar gugurin kewajiban, rutinitas, ngikut orang banyak. Akhirnya mau nggak punya bekal, nggak punya benteng, nggak ada imun, masuk ke grup-grup yang namanya corner-corner majelis-majelis riba lah, majelis ngomongin orang lah, akhirnya nyalain sono, nyalain sini, ngoreksi sono, ngoreksi sini. Subhanallah, dia cuma dapatnya lapar sama aus doang, bro. Masya Allah, ngapain ente puasa kalau gitu? Masya Allah, perlu diruqyah kalau yang begitu tuh. Masya Allah, perlu diruqyah. Subhanallah. Siapkan dulu. Jadi biar masuk Ramadan, dia punya benteng, punya imun, dan insya Allah masuk dalam golongan yang pertama. Allahumma amin, insya Allah. Ini kadang-kadang Ustadz, kita tuh puasa seharian, merasa udah paling, wah ini puasa gua nih udah paling bener dah. Itu sudah kita bisa lihat gak sih, apakah ciri-ciri puasa kita diterima atau enggak, Ustadz? Sebenarnya satu-satunya ibadah, satu-satunya ibadah daripada semua ibadah yang lain, yang tidak bisa menilai kesempurnaannya dan tidak bisa dilihat oleh siapapun, itulah ibadah puasa. Masya Allah. Kalau ibadah yang lain masih kelihatan orang. Kalau kita contohnya misalnya, kita keluar dari rumah, ngaku puasa. Pasti orang pada semua percaya kan? Subhanallah. Padahal paginya tadi udah nyabur dia. udah nyaduk gitu kan? Subhanallah. Keluar dibersihin, kering, ngaku puasa. Bisa nggak? Nggak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Sehingga nilai pun seseorang yang sudah berpuasa, walaupun dia dari setelah sahur, sholat subuh, terus seharian sampai buka, subhanallah, udah puasa nih. Tidak ada yang bisa memberikan penilaian kecuali Allah. Karena jelas di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala menjelaskan, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu langsung diambil alih oleh Allah Ta'ala yang akan menilainya. Karena Allah tahu tentang siapa di antara mereka yang berpuasa, yang sempurna, yang kagak. Ente ngapain aja ketika puasa gitu kan. Buka handphonenya gimana gitu kan. Di jalan matanya gimana. Telinganya apa yang didengerin. Kita gak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga nilainya, kesempurnaan, besarnya pahala puasa setiap dari kita relatif berbeda-beda. Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita pahala yang sempurna insya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ustadz, dalam puasa ini kita gak lepas dari namanya sahur sama berbuka, Ustadz. Ini banyak yang paling mentok nih masalah sahur, Ustadz. Iya. Ini kadang-kadang nih kita saking mungkin siangnya capek, malamnya takut ketiduran, ya udah kita sahur jam 10 aja deh. Sebelum kita tidur kita sahur. Biar bangun sholat subuh gitu. Itu boleh Ustadz atau gimana? Atau ada waktu-waktu yang memang disunahkan untuk bersahur? Dan apa saja yang disunahkan dalam waktu sahur, Ustadz? Baik. Naam, jazakallah khair. Bagus sekali. Karena ini juga sebenarnya harus juga nanti dijelaskan poin tentang masalah buka. Selain sahur, bukanya juga harus disinggung tuh biar gak salah puasanya. Benar, Ustadz. Gitu. Di dalam sahur sebenarnya Nabi SAW mencontohkan dan beliau rutin melakukannya. Karena puasa Ramadan berbeda dengan puasa-puasa yang lainnya. Contohnya kayak puasa sunnah misalnya. Nabi hampir tidak pernah berbuka, tidak pernah bersahur. Satu waktu Nabi pernah pulang dari masjid gitu kan. Pernah pulang dari masjid, datang ke salah satu tempat istri beliau, tanya, hari ini ada sarapan gak? Gak ada ya Rasulullah, kita gak punya apa-apa. Ya udah kalau gitu kita puasa.
Kira-kira sama nggak sama kita ya? Kalau lagi nggak dapat sarapan langsung puasa gitu kan? Ya Allah, kalau kita naik motor cari nasi uduk gitu kan? Kalau Nabi nggak dapat sarapan langsung niat puasa. Walaupun sudah lewat terbit matahari, yang penting sebelum duhur. Masih boleh kita langsung puasa ketika puasa sunnah. Berbeda dengan Ramadan yang punya ciri khas khusus, dia itu punya identik dengan yang namanya sahur. Karena ada poin yang prinsip di dalam puasa, bahwasanya seseorang ketika berpuasa itu harus dia itu memabitkan niat. Harus lebih untuk mempersiapkan niat sebelum masuk subuh. Masya Allah. Sehingga sunnah daripada yang namanya sahur adalah rangkaian untuk bagaimana seseorang mempersiapkan untuk bisa lebih memantapkan niatnya, memfokuskan niatnya. Karena niat juga punya motor tersendiri. Niat itu punya roh tersendiri untuk bisa lebih membawa seseorang kepada kondisi puasa yang seutuhnya. Karena dia sudah berniat. Dan niatnya diawalkan sebelum subuh. Beda dengan puasa yang lain. Salah satu daripada hikmah disyariatkannya sahur untuk tadi benar-benar yaitu memposisikan, mengkondisikan kita besok nih mau puasa. Termasuk juga ini menjadi sebuah karakteristik umat Islam, umat Muhammad SAW. Di dalam berpuasa ada sahurnya. Kalau umat-umat yang lain nggak pakai. Ente mau ngikut Muhammad atau mau ikut siapa? Subhanallah. Kalau ngikut Muhammad ya paling tidak harus sahur dong. Walaupun misalnya makannya jam 10 boleh-boleh aja. Tapi sebelum subuh kita boleh bangun lagi. Misalnya mempersiapkan minum air putih, makan kurma gitu kan. Sambil kita nunggu duduk berdoa, apalagi dengan sholat misalnya. Nunggu masuknya subuh. Boleh-boleh aja kalau begitu. Yang penting kita di sahur itu bangun. Tidak harus makan nasi 1 bungkus gitu kan. Subhanallah. Karena pada dasarnya sahur itu tadi yang penting adalah niatnya. Gitu. Memantapkan niat lagi, bukan dengan makannya. Kalau kita kadang-kadang sahur kan kayak jamak takdim dari sarapan kan. Subhanallah. Karena di sahur juga disunahkan makan kurma, Masya Allah. Gitu, sama seketika yaitu ketika buka. Walaupun jumlahnya tidak harus 3. Tidak harus 3. Intinya adalah kita makan kurma. Kecuali tidak ada kurma baru dengan air putih. Masya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Ustaz, kadang-kadang nih di akhir-akhir Ramadan kita itu ketemu dengan yang namanya zakat Ustaz. Zakat di bulan Ramadan Ustaz. Nah, zakat di bulan Ramadan ini perhitungan zakatnya itu gimana Ustaz? Zakat di akhir Ramadan mungkin zakat fitrah Ustaz ya. Baik. Itu perhitungan seperti apa perhitungannya dan tekniknya bagaimana dan siapa saja yang berhak menerima zakat itu Ustaz? Masya Allah. Jazakallah khair. Bagus sekali. Salah satu ibadah yang memiliki ibadah untuk menyempurnakannya. Kalau di dalam ibadah-ibadah yang lain diikuti dengan ibadah sunnah. Itu kan? Walaupun puasa juga ada ibadah sunnah. Tapi dalam bulan Ramadan ada ibadah yang memang rangkaiannya dalam masuk ibadah puasa Ramadan. Yaitu yang namanya zakat fitrah. Atau zakat fitir mungkin yang lebih tepat. Zakat fitir. Zakat fitir yang lebih tepat. Yang kita selama ini kita biasanya zakat fitrah. Boleh-boleh aja sih. Tapi kalau kembali kepada hadis Nabi SAW di dalam mensyariatkan zakatul fitir. Bukan zakatul fitir. Karena zakatul fitir ini kembali kepada yang namanya Idul Fitir. Kembali kepada hari raya Idul Fitri. Jadi dia juga sekaligus kembali kepada tata cara pelaksanaannya. Yang paling utama ada dilakukannya, diserahkannya malam Idul Fitir. Sampai sebelum sholat Idul Fitir. Dengan takaran jumlah yang sudah kita ketahui selama ini. Antara 2,5 kilo sampai 3 kilo. Gitu kan. Atau 3 liter atau 3,5 liter. Kisaran itulah gitu kan. Insya Allah untuk secara spesifik ukurannya sudah familiar bagi kita gitu kan. Dan juga tergantung daripada yang namanya bentuk jenis daripada yang kita keluarkan. Sama seperti yang kita makan. Gitu, sama dengan yang seperti kita makan dari jenisnya. Dan di dalam zakat fitir dianjurkan untuk bisa lebih memprioritaskan yaitu dengan mengeluarkan pakai beras. Pakai beras.
Kalau zakat yang sifatnya selain zakat fitir, pada dasarnya tidak harus nunggu Ramadan ya Syekh. Masya Allah. Masya Allah. Enak anta. Masya Allah. Terlambat kalau udah nunggu Ramadan sebenarnya gitu kan. Karena jarang sekali dari mereka yang berharta itu jatuh temponya untuk berzakat di Ramadan. Jatuh temponya harus mengeluarkannya di Ramadan. Karena biasanya kalau perhitungan ekonomi itu kan awal tahun sama akhir tahun. Betul. Nah, jadi kalau nunggu zakatnya ngeluarinnya di Ramadan, sayang dong. Terlambat. Mereka-mereka yang para penerimanya yang ada 8 golongan itu pada nungguin gitu kan. Subhanallah. Tetapi kalau belum waktu dia mengeluarkan, belum jatuh tempo, dia ingin keluarkan di Ramadan, itu yang jempol tuh. Itu yang jempol. Masya Allah, Masya Allah. Untuk ukuran-ukurannya dibahas di fikih aja deh gitu kan. Nah. Biar lebih jelas gitu kan. Ustaz. Yang penting gambaran umumnya sudah jelas gitu kan. Kapan dan bagaimana gitu kan. Mudah-mudahan dipahami insya Allah. Masya Allah. Ustaz. Ustaz, nah ini Ustaz, akhir Ramadan, Idul Fitr. Indonesia nih Ustaz khususnya. Karena sih gak tahu kalau ada orang lain Ustaz ya. Kalau Anda tinggal di Indonesia, ini ada yang namanya mudik Ustaz. Ada yang mudik. Dan ada yang bilang pulkam ya. Pulkam Ustaz. Ada yang bilang mudik itu wajib Ustaz. Mudik itu wajib. Masya Allah. Kita udah lama nih gak ketemu keluarga, ya kita pulang nih di Ramadan ini. Dan notabene untuk maaf-maafan Ustaz. Biasanya pulang kampung itu untuk maaf-maafan dengan orang tua. Dan bagaimana jika orang tuanya yang ingin mendatangi anaknya ke kota Ustaz. Jadi bukan anak, mungkin secara ada anak orang tua, anak yang mendatangi orang tua. Tapi ini bagaimana jika orang tuanya yang memang ingin mendatangi anaknya ke kota, tempat anaknya itu Ustaz. Gimana Ustaz? Baik, na'am. Jazakallah khair. Bagus sekali. Wallahu a'lam, sebenarnya tradisi, kultur yang bagus. Yang bagus gitu kan. Walaupun tidak semua yang namanya kultur budaya itu bagus gitu kan ya. Iya. Tapi hal ini bagus sebenarnya karena di sana akan tetap menjalin yang namanya silaturahim, kemudian saling juga khususnya bisa saling memaafkan dan seterusnya. Walaupun memaafkan nggak nunggu Idul Fitri bro gitu kan. Kalau emang udah salah ente buruan minta maaf gitu kan. Termasuk mau masuk Ramadan mau maaf-maafin misalnya. Ya Allah, siapa yang bilang tuh? Kata siapa gitu kan? Ya Allah. Harusnya kalau kita punya salah, buruan minta maaf, buruan minta maaf, apalagi kepada sesama manusia. Subhanallah, karena nggak cukup dengan taubat, harus juga minta maaf kepada korbannya. Mudik pada dasarnya, ketika situasi kondisinya seperti itu, gitu kan? Subhanallah, apalagi kepada orang tua. Sebenarnya orang tua seperti yang sering kita dengar gitu kan, mending mentahnya dia daripada kita datang gitu kan. Orang tua pun juga walaupun nggak minta gitu kan, mereka insya Allah lebih bermanfaat tuh buat dia gitu kan. Mentahnya jadi kirim gitu kan, mentahnya dikirim. Atau kalau memang memungkinkan mereka yang ingin menyambangin kita datang, boleh-boleh aja insya Allah, boleh-boleh saja. Karena insya Allah tidak menjadi sebuah pelanggaran dalam hal itu. Apalagi misalnya kita fasilitasi datangnya gitu kan, Masya Allah, siapin VIP pesawat. Atau kita kirim mobil yang VIP gitu kan, Masya Allah, boleh-boleh saja gitu. Subhanallah. Apalagi biasanya yang lebih akan memakan waktu dan juga segalanya tenaga ketika kita ngikut alur mudik. Tapi ini kan alurnya lawan mudik, berarti akan lebih nyaman gitu kan. Orang tua kita akan lebih bisa kita servis, full servis. Masya Allah. Boleh-boleh aja insya Allah. Yang penting memang jangan terlalu dipaksakan. Jangan juga sampai kita malah melupakan yang namanya famili, kerabat, khususnya orang tua. Walaupun minimal dengan yang sifatnya telepon, nanya kabar mereka. Karena silaturahim itu bukan dengan kunjung mengunjungi, akhi. Nggak ada. Itu istilah silaturahim yang mungkin yang paling kecil. Karena pada dasarnya silaturahim adalah bagaimana untuk berbuat bajikan kepada yang namanya famili kerabat. Yang paling tinggi tingkatan famili kerabat, orang tua kita. Itu dia, berbagi kebaikan kepada mereka. Dan yang namanya kebaikan kan sifatnya umum. Subhanallah. Transfer juga kebaikan loh. Subhanallah. Jadi tidak ada sifatnya yang terlalu dibatasin hal yang tadi. Yang penting jangan memaksakan, jangan sampai berbenturan dengan syariah. Ketika hal-hal di sana memang bisa untuk dikondisikan, apalagi kita benar-benar tujuannya untuk menghormati, memuliakan orang tua kita, kenapa tidak gitu kan? Subhanallah. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum, wa iyyakum. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Rabb, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah buat saudara-saudara kita ini. Gitu kan, Masya Allah. Buat abang-abang kita ini, Insya Allah. Atau
kita gitu ya. Masya Allah. Nah, Ustaz. Masya Allah. Iwatifillah, ketemu lagi nanti di ruang tamu Jak Sahabat berikutnya bersama guru-guru kita yang lain. Insya Allah, semoga Allah mudahkan urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.